Ya harusnya MK itu bijak gitu ya, objektif dan kemudian mereka mampu menjaga reputasi institusi Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Karena tahun 2008 tentunya mereka sudah pernah memutuskan hal yang sama. Ya, jadi pemilu Betul. tahun 2009, 14, 2019 itu adalah produk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sistem proporsionalnya adalah terbuka. Jadi agak aneh kalau kemudian tiba-tiba mereka dengan materi yang sama berubah. Nah yang kedua adalah bahwa kenapa saya bilang harus bijak, karena tadi bahwa sekarang ini kita sudah memasuki tahapan pemilu di bulan yang menjelang ke-13 ya. Jadi tinggal 7 bulan lagi. Nah, harusnya saya kira 9 institusi itu sangat mengerti, sangat paham ya situasi sekarang ini sangat rumit kalau terjadi tiba-tiba perubahan sistem gitu lah ya. Di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan dan sudah menjalankan tahapan yang sudah sangat jauh gitu. Saya waktu itu sudah saya sampaikan kalau ini yang berikutnya adalah ini kan sudah ya ini kan sedang ini ada kelompok yang mengajukan uji materi ya terhadap satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 terhadap konstitusional terhadap Undang-Undang 45 konstitusional apa tidak konstitusional. Jadi bukan dalam konteks mencari mana sistem yang terbaik, kalau mana sistem yang paling pas. Nah kalau bicara tentang sistem yang paling baik dan paling pas, itu ranahnya adalah di DPR dan pemerintah pada saat kita merevisi undang-undang. Nah kalau ini kan menguji, nah kalau misalnya nanti dikatakan pasal itu tidak konstitusional, maka ya kalau saya pakai logika saya, ya berarti pemilu 2009, 2014, 2019 termasuk di dalamnya diri saya tuh. Jadi inkonstitusional, jadi begitu. Berarti inkonstitusional tuh. Nah yang kedua, ini akan menimbulkan kerumitan baru. Karena kalau satu pasal ini berubah, maka ada 20 pasal lagi yang nanti akan mengikuti perubahan itu. Nah pertanyaannya siapa yang mau merubah itu? Oke. Ya. Nah kalau misalnya diserahkan pemerintah, katakanlah pemerintah diminta untuk buat perpu, menyampaikan ke DPR, terus 8 fraksi menolak, kan jadi kacau. Apalagi kalau kemudian jalannya adalah merevisi undang-undang. Nah kita nggak punya cukup waktu lagi dalam 7 bulan ini tiba-tiba kita harus merubah undang-undang. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita berharap sebetulnya saya masih yakin bahwa hakim konstitusi, 9 hakim konstitusi itu masih punya pikiran yang jernih ya, hati ini. Kemudian objektivitas untuk bisa melihat luar institusi mereka bagaimana pemilu ini sekarang sudah berjalan dengan sedemikian rupa gitu. Ya tentu pertama begini, ini yang saya kira juga harus menjadi perhatian 9 hakim konstitusi itu ya. Ini adalah kelompok suara mayoritas ya. Suara kelompok mayoritas. Bayangkan ada 9 fraksi di DPR, 8 itu menyuarakan agar tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Itu kan mewakili sekian juta konstituen ya. Kemudian 17 dari pihak yang terkait di Mahkamah Konstitusi itu cuma 1 yang mengajukan proporsional tertutup. 16-nya juga semuanya setuju proporsional terbuka. Itu sudah mewakili berapa? Kalau kita tanya lagi masyarakat, tentu mereka menginginkan bahwa mereka memilih pimpinan itu mengenal, melihat dan mendengarkan langsung, berinteraksi dengan orang yang mereka akan pilih. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka dalam beberapa kali pemilu ini. Gitu. Nah, tentu saya kira kalau dari segi itu semua, ya sebetulnya ya kalau pertanyaannya siapakah yang diuntungkan, ya tentu orang yang menginginkan adanya perubahan itu. Nah, tapi saya kira juga tidak sepenuhnya benar ya. Katakanlah misalnya teman-teman PDI Perjuangan itu ya, mereka juga akan mengerjakan sesuatu yang pekerjaan tambahan juga. Kalau misalnya tiba-tiba jadi tertutup gitu ya, mereka kan akan bongkar lagi semua itu nama-nama yang sudah dicalonkan ke KPU itu kan bubar jalan gitu ya. Nah terus kemudian kalau nanti misalnya tadi mekanismenya seperti yang saya katakan untuk mengubah 20 pasal itu, ya itu kan mereka pasti terlibat juga nanti di dalam perubahan itu ya, kalau masuk melalui perpu atau revisi undang-undang. Jadi sebetulnya kalaupun ada orang yang diuntungkan,
sangat kecil sekali orang yang diuntungkan kalau perubahan itu dilakukan sekarang. Oke. Ya, Oke. lebih banyak orang yang akan susah, ya, akan rumit, akan menghadapi situasi yang kompleks kalau terjadi perubahan pada saat ini. Oke. Oh iya, jadi tadi seperti yang saya katakan, kalaupun pertanyaannya siapa yang diuntungkan, sangat sangat kecil sekali yang siapa yang diuntungkan gitu. Ya mungkin cuma elit-elit tertentu saja, elit gini, ada asumsi atau hipotesa lah kira-kira begitu ya, yang mengatakan bahwa sistem tertutup itu yang diuntungkan adalah partai yang sedang berkuasa, kira-kira begitu ya. Nah, cuman persoalannya kan ternyata kalaupun dalam teknisnya di tengah tadi, kalau misalnya bicara diuntungkan atau tidak diuntungkan, itu akan bisa terlihat pada saat kita membahas undang-undang itu pada tempatnya. Ya. Perubahan sistem itu pada tempatnya di mana? Pada saat pembahasan revisi undang-undang di DPR bersama dengan pemerintah. Nah, tapi kalau dalam situasi yang seperti perjalanan di tengah-tengah tahapan begini ya, itu bagi yang menganut hipotesa tadi pun sebetulnya dalam prakteknya belum tentu juga akan lebih akan mudah mendapat keuntungan kayak begitu, karena nanti itu yang saya katakan tadi akan ada kerumitan baru yang muncul yang pasti melibatkan juga pihak yang hari ini mendorong proses itu gitu, ya kan? Apalagi belum tentu kalau misalnya sekarang mayoritas masyarakat menginginkan sistem terbuka, mereka dilibatkan. Jadi selama ini mereka merasa bahwa mereka yang paling berdaulat kemudian dalam tanda petik dirampas oleh partai politik, ya pasti kan juga mereka akan menilai siapa elit yang kemudian ingin mengambil hak-hak mereka itu gitu. Makanya saya setuju tadi mungkin dalam situasi yang seperti ini ya sangat sekecil sekali orang yang bisa mengambil keuntungan dari perubahan ini. Jadi dan memang bisa dinilai akhirnya masyarakat dinilai ya ini sangat politis ya, upaya ini sangat politis, apalagi kalau mereka sampai merasa bahwa ada upaya ingin mengambil hak yang mereka